Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Alam. Kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah, awal beragama itu mengenal Allah. Nah, di dalam beragama sendiri, sebelum manusia merasa ataupun sudah beragama, itu syarat utamanya harus mengenal Allahnya terlebih dahulu. Makanya kenapa hakikat agama itu datangnya bukan dari manusia ataupun karangan-karangan dari manusia, itu bukan. Tapi hakikat agama itu datangnya ya dari Tuhan sendiri. Nah, syarat untuk orang beragama itu syarat awalnya harus mengenal Allahnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mengenal Allah agar kita bisa beragama? Jadi Allah itu yang di maha akhirat sifatnya masih laisa kamitslihi syai'un, jadi tidak bisa tergambarkan oleh akal panca indera kita. Nah, dalam turun ke dunia itu melalui cahayanya ataupun disebut wasilah gitu, ataupun Rasulullah. Nah, itu sifatnya masih cahaya, ataupun kalau zaman sekarang disebutnya gelombang gitu. Jadi bukan cahaya seperti cahaya matahari, itu bukan, jadi hanya kias saja, ataupun kalau di dalam bahasa Arab itu disebutnya nur. Nah, nur itu sebenarnya juga bahasa kias, bukan semata-mata berupa cahaya, itu bukan. Nah, di dalam wasilah itu sifatnya masih belum bisa tergambarkan oleh akal kita. Nah, untuk mewujud ke dunia itu membutuhkan sebuah wadah jasmani gitu. Jadi kalau zaman dahulu itu melalui jasmaninya Nabi Muhammad bin Abdullah gitu. Nah, pada zaman dahulu ketika para sahabat untuk mengenal Allah itu harus melalui Nabi Muhammad terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang sudah kenal dengan Allah pada saat itu Nabi Muhammad. Makanya jika kita belum bisa mengenal Tuhan ataupun mengenal Allah, carilah orang yang sudah kenal dengan Allahnya dulu. Jangan tiba-tiba kita membuat syarat rukun sendiri ataupun cara-cara sendiri untuk mengenal Allah. Karena pada dasarnya apa? Untuk mengenal Allah itu harus melewati sebuah sistem gitu. Jadi dari Tuhan itu ada wasilahnya ataupun cahayanya ataupun Rasulullahnya. Nah, baru mewujud ke jasmaninya seorang manusia pada saat itu. Zaman Nabi Muhammad ya sehiriahnya Nabi Muhammad sendiri begitu. Nah, para sahabat di zaman dahulu itu mengenal Allah melalui Nabi Muhammad terlebih dahulu. Karena apa? Gerbang ataupun portalnya untuk menuju ke alam akhirat ataupun dimensi akhirat. Karena apa? Allah itu adanya di maha akhirat, dimensinya sudah berbeda dengan dimensi duniawi kita ini. Makanya portal ataupun pintu utamanya itu ada di sebaliknya Nabi Muhammad itu sendiri. Makanya pada saat itu para sahabat untuk mengenal Allah itu melalui Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang itu melalui para pewarisnya. Nah, saya sebutkan para pewarisnya di sini karena apa? Karena setiap zaman itu pasti ada satu pewarisnya. Pewaris di sini bukan pewaris harta duniawi ataupun sifatnya turunan jasmani, bukan, tapi apa? Ilmunya yang ada di sebalik datanya Nabi Muhammad sendiri. Jadi sebenarnya nur Tuhan sendiri yang diwariskan. Karena memang pada setiap zaman itu wajib ada satu orang yang ditempati sehiriahnya itu untuk sistem agar manusia itu bisa mengenal Tuhan gitu. Nah, zaman dulu itu ketika Nabi Muhammad berpulang jasmaninya itu diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, terus sampai ketika Sayyidina Abu Bakar berpulang pun terus diwariskan dan sampai zaman sekarang. Nah, zaman sekarang inilah yang harus kita cari, orang itu siapa dan di mana. Itu yang terutama dulu sebelum kita beragama. Jadi agama di sini bukan berarti terus kita pinter-pinteran membaca kitab, hafal hadis ataupun ayat-ayat Quran nyampe seluruhnya hafal, bukan.
itu masih gambaran akal manusianya. Karena apa? Hakikatnya itu agama itu datangnya dari Tuhan sendiri, dan nanti Tuhan sendiri yang akan mengajarkan. Nah, masalah kitab-kitab yang sudah ada itu sebenarnya hanya sebuah petunjuk saja. Petunjuk apa? Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan, tata caranya bagaimana sebelum kita beragama. Bukan semata-mata kita hanya setelah membaca langsung kita sudah merasa beragama. Jadi konteksnya bukan pada hafalan-hafalan itu, bukan. Karena apa? Hafalan itu ketika kita tinggal tidur pun itu akan hilang semua hafalan kita. Nah, sedangkan batas alam dunia ini ya hanya kematian saja, sedangkan tidur itu gambaran mati kecil. Nah, mati kecil saja kita sudah tidak bisa mengingat apa-apa yang pernah kita hafalkan. Lah apalagi kita mati, sedangkan Tuhan adanya di maha akhirat. Nah, untuk kita berhubungan ataupun terhubung dengan Tuhan, ya kita pun harus bisa menembus alam akhirat itu ataupun dimensi akhirat. Nah, awalnya melalui siapa? Kalau zaman sekarang disebutnya guru mursyid. Nah, hakikat guru mursyid sendiri sebenarnya pun itu berupa cahaya Tuhan. Nah, mursyid itu juga ada wadahnya. Jadi kalau pewarisnya Nabi itu disebutnya al ulama warasatul anbiya, ataupun disederhanakan lagi menjadi ulil amri minkum, pemimpin di zamanmu sendiri. Nah, pemimpin di zamanmu sendiri ini bukan pemimpin yang sifatnya itu pemimpin negara, bukan, tapi pembawa wasilah hakikatnya. Jadi untuk berhubungan dengan Tuhan itu wajib melalui sistemnya, yaitu wasilah. Nah, untuk mengenal wasilah harus mengenal dulu pembawa wasilahnya, karena hakikat wasilah itu sifatnya masih laisa kamitslihi syai'un. Jadi wasilah itu bukan seperti yang zaman sekarang kita bertawasul ke kuburan-kuburan, ke makam-makam para wali, bukan. Umpamanya kok itu langsung ke zaman ya zaman sekarang, umpamanya kita ke makamnya Nabi Muhammad, itu pun tidak berlaku. Karena apa? Kita tidak hidup sezaman. Jadi syarat utamanya zahir kita masih hidup, pembawa wasilahnya juga masih hidup. Jadi kita tidak bisa berguru kepada pembawa tali wasilah yang jasmaninya sudah berpulang. Jadi syarat utamanya jasmaninya kita masih hidup, begitu juga jasmaninya pembawa wasilah pun juga sama-sama masih hidup satu zaman dengan kita. Nah, disitulah nanti kita akan bisa menerapkan kalimat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi untuk taat kepada Allah itu wajib melalui taat kepada Rasul dulu. Nah, Allah dan Rasul di situ sifatnya masih laisa kamitslihi syai'un. Nah, untuk taat kepada Allah melalui Rasul, untuk taat kepada Rasul harus melalui ulil amri minkum itu. Itu logika beragama itu begitu. Makanya kenapa banyak penceramah yang sering mengatakan bahwa Rasul itu sudah mati. Itulah yang akhirnya menjadi kasihan orang-orang yang benar-benar pengen mengenal kepada Tuhan, akhirnya terjebak dengan dogma-dogma itu. Akhirnya disangkanya apa? Untuk mengenal Tuhan bisa secara langsung. Itu enggak jauhnya membesarkan ego kita sebenarnya. Karena hakikat ketika kita ingin berguru itu kita harus melawan ego kita sendiri. Untuk apa? Untuk menunduk sebenarnya, untuk menunduk agar ego kita itu tidak selalu naik. Karena terlemparnya iblis yang dilaknat oleh Tuhan itu sebenarnya ya karena egonya sendiri gitu. Jadi kalau kita memang ingin mengenal Tuhan, carilah pembawa tali wasilah itu sendiri yang ada di zaman kita, agar kita bisa bertuhan dan beragama. Baik, sementara ini dulu yang
bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk seluruh saudaraku dimanapun berada. Salam rahayu, salam damai selalu, salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.